Ya, Nyemah sekarang ini dengan Pak Heri Susanto, Sarjana Ekonomi, Kang Heri, Ketua Karang Taruna Subang. Kita akan bahas bersama beliau. Pertama soal bagaimana ekspektasi beliau, harapan beliau terhadap kiprah generasi muda Subang di era industrialisasi. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengupas lebih lanjut tentang tentu saja keseharian Kang Heri sebelumnya, dan selanjutnya apa harapan beliau untuk Subang kita di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun, Kang. Rampes. Ya, Baraya Nyemah. Pada kesempatan senja ini saya berada di Kafe Rumah Orange di daerah Saradan, Pagaden. Yang saya semahi, pria yang luar biasa. Beliau lahir tanggal 8 Januari 1977. Bintangnya apa bintangnya? Capricorn ya, Capricorn. Dan saya berada di kafe ini sebetulnya sudah 1 jam yang lalu. Bagaimana Kang Heri? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk sekali kegiatan Kang Heri ya? Ya seperti itulah. Oke, saya dengar tadi sempat ke Ciater ada kegiatan, lalu ke Subang, lalu ada kegiatan lainnya, dan alhamdulillah sore ini saya ketemu dengan beliau. Kang, sesibuk ini Akang. Tugas Akang kan sebetulnya abdi negara ya. Betul. Di Kecamatan Belanakan. Tuh. Akang putra asli Belanakan. Asli SD-nya di sana. SD di Belanakan, Iya. lahir di Belanakan, belajar ngajinya di Belanakan, Iya. kemudian tamat SD, SMP-nya di SMP Negeri 1 Belanakan. Oke. Nah, pasca SMP barulah Baru ke Kota Subang. Oh, di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 Subang. Dan sempat ke Bandung ya. Sempat di Bandung. Di Bandung. Akhirnya Allah takdirkan saya balik kampung. Kembali lagi ke Dan kampung. mengurus kampung. Mengurus kampung. Sempat kemudian di Sekdes, lalu PJ Desa. kolektor PBB, Oh. dari KAUR pemerintahan, Oke. dari Sekdes, Oke. dari PJS kepala desa, Oke. sampai akhirnya jadi pegawai negeri sipil. Oke. Baraya, saya paham beliau itu ketika saya mengikuti Subang melalui media-media lokal Subang dan juga nasional. Nama beliau disebut berulang-ulang sebagai aktivis di Karang Taruna. Ternyata memang beliau dari bawah sekali Karang Taruna itu, dari desa kemudian kecamatan, dan sempat menjadi sekretaris Karang Taruna di Sekretaris masanya umum. Sekretaris Umum Karang Taruna Subang. Kabupaten Subang di era Rakanda Dr. Andes Haji Aminuddin MSI yang beliau kemarin Iya. sekretaris daerah. Iya, jadi bersama Pak Aminuddin dulu ya. Betul. Dan kemudian pada tahun 2019 sampai 2012 lalu di Saya 2012, ya. tepatnya 26 September, bertempat di wisata Cigayonggong, Kecamatan Kasomalang. Secara aklamasi 30 kecamatan meminta saya untuk menjadi ketua umum. Jadi ketua umum sejak Periode pertama. 2012. 2012 periode pertama. Kemudian kemarin 2019 aklamasi lagi 30 kecamatan, 30 periode kecamatan kedua. aklamasi. Periode kedua. Periode kedua, dan kemudian dilantik oleh Pak Wakil Bupati pada saat itu Pak ya. Wakil Bupati karena Pak Iya. Bupati dengan Pak Sekda harus wajib menghadiri rapat koordinasi dengan gubernur di Pangandaran. Oke. Itu paling tidak yang Betul. data ketika saya menuju kemari, saya pelajari tentang Kang Heri. Kang, Akang tentu dari denyut nadinya betul Subang dan pergerakan kepemudaan, aktivitas kepemudaan. Kalau melihat fenomena pemuda Subang paling tidak 5 tahun terakhir ini, apa sih sebetulnya yang Akang idamkan, idealkan gitu tentang generasi Subang ke depan itu, Kang? Baik. Di tengah era modernisasi dan globalisasi yang tidak terbendung, Iya. tentu ini sudah menjadi domain bagi semua generasi muda bahwa pergerakan digitalisasi begitu cepat sehingga ada idiom ketika kita ketinggalan aja sedikit maka terlewat sudah jauh. Nah, saya tentu bukan orang yang anti akan teknologi, bukan anti terhadap globalisasi, bukan anti terhadap modernisasi. Paling tidak penyeimbangan antara dua konten, dua konteks itu
hari ini kita kedepankan. Iya. Jadi 5 tahun sekarang saya baca Iya. situasionalnya. Ini perubahan begitu drastis. Iya. Sehingga anak-anak yang dulu kulturnya kuat, ketimuran, kultur budaya lokal begitu kuat, hari ini sudah hampir punah. Bagaimana dulu waktu saya kecil masih ngaji dan lain-lain, hari ini sudah habis oleh begitu ragamnya game online dan lain-lain. Nah, ini harus ada domain pemerintah yang main, dalam hal ini pemerintah lokal. Oke. Jadi harus ada payung-payung regulasi yang mengamanahkan, terutama dinas pendidikan, Iya. yang mengamanahkan pendidikan bahwa kurikulum lokal harus kita perbaiki. Jadi domain anak-anak jangan dibiarkan lepas. Saya merindukan kondisi di Subang ini bahwa teknologi penting, digitalisasi penting, perkembangan begitu denyut nadi cepat penting. Tapi kultur-kultur lokal, kebiasaan lokal itu jangan ditinggalkan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ketika ini dibiarkan, maka Subang hilang akan rasa suasana lokalnya, dari mulai anak-anak bangun pagi, kemudian ngaji sore dan lain-lainnya hilang. Karena begitu cepatnya arus digital dan proses modernisasi. Saya berharap perkembangan zaman ini tidak mesti harus ke belakang, ke depan, betul. Tapi idiom ke belakang juga harus kita pertahankan. Contoh, bagaimana anak-anak hari ini nggak mau lagi bicara tentang sawah. Bagaimana anak-anak hari ini tidak mau lagi bicara tentang pertanian. Bagaimana anak-anak hari ini tidak mau lagi bicara tentang kultur kebudayaan lokal. Semuanya sudah mengendorse ke arah ke depan. Saya berharap dua ini dijatuh padukan. Antara esensi ketimuran kita dengan esensi yang akan kita hadapi ke depan harus seimbang. Ya kalau bahasa di dunia pendidikan, antara iman dengan iptek harus optimasi jalan. Itu yang saya harapkan di perkembangan hari ini. Iya, Baraya, ini percakapan di awal sudah keren. Jadi kalau ibarat naik mobil, kita langsung giginya itu gigi 2 dan 3 begitu. Dan tadi ketika di awal pertanyaan, akhirnya saya kemudian mengambil satu contoh ilustrasi yang sederhana kan, bahwa ketika generasi muda sekarang tidak mau lagi nyawah terjun ke sawah, dan di era disrupsi teknologi, sebetulnya kita punya serupa namanya urban farming. Urban farming itu adalah ketika di rumah sebenarnya kita bisa bercocok tanam dengan menggunakan metode-metode teknologi dan itu bisa ditonton di YouTube. Betul. Ya. Kemudian yang kedua misalnya soal mengaji. Ketika kebiasaan mengaji setelah maghrib tidak ada lagi, mengapa kemudian kita tidak coba membuat konten YouTube yang isinya 15 menit saja, tapi kemudian isinya pengajian gitu ya Kang ya. Oke, ini harapan yang luar biasa dari seorang ketua Karang Taruna. Akang tadi menyebut istilah ada domain pemerintah lokal. Apa yang Akang harapkan kepada pemerintah kabupaten melihat fenomena seperti ini? Apa itu Kang kira-kira? Jadi gini Pak, kalau bicara tentang pemerintah lokal dengan istilah otonomi daerah, bahwa di daerah ini adalah raja, di daerah ini raja bisa menjadikan dirinya lebih super power dibanding provinsi dan pusat. Sehingga ketika pusat melakukan serangan-serangan terhadap aturan, lokal masih bisa dipayungi dengan kekuatan pemerintah lokal, dengan stakeholdernya DPRD melakukan sebuah regulasi lokal. Contoh, bagaimana hari ini Subang menjadi daerah industrialisasi, menjadi seluruh kawasan-kawasan industri, tidak lagi bicara tentang aspek pertanian dan lain-lain. Sehingga penyeimbangannya karena kita tidak punya regulasi lokal, payung hukum yang kuat, sehingga semua dibabat. Jadi salah satu contoh. Kemudian dunia pendidikan, kita tahu hari ini COVID hampir meninabobokan anak-anak didik kita. Loss generasi akan terjadi satu periode ketika 1 tahun tidak sekolah tapi dapat raport, dapat nilai. Hari ini masuk tahun kedua. Bayangkan tanpa sekolah anak-anak, habis waktunya hanya untuk main. Nah, makanya fungsi regulasi lokal itu diwajibkan, kalau saya
posisinya punya policy maker atau decision maker, Iya. dinas pendidikan terutama, akan merubah kurikulum lokal. Iya. Anak-anak bangunkan pagi, Iya. bila perlu bangunkan sebelum subuh, Iya. kemudian sholat subuh. Pasca Iya. subuh, anak-anak wajibkan masuk sekolah setengah 7. Iya. Paling tidak jam 7 sudah di sekolah untuk duha dan lain-lain. Nah, regulasi lokal ini bisa diterapkan untuk menjadikan dasar pendidikan agama di basic awal pagi. Bila perlu jam 7 itu, Iya. semua stakeholder pemerintahan setengah 7 itu sudah pada ada di kantor sekolah. Iya. Sehingga ada percepatan waktu yang lebih dini Iya. untuk dibiasakan bangun pagi. Oke. Sehingga budaya bangun pagi harus Iya. diterapkan dari sejak dini. Oke. Mau bicara SD, kurikulum 6 tahun. Oke. Kurikulum pusat kan Bapak tahu sendiri ya. Iya. Bicara agama begitu kurang di sekolah-sekolah Iya. umum. Iya. Lain halnya dengan sekolah swasta yang memang arah ke Basisnya agama. Islam terpadu. Iya. Itu lain. Nah, saya mempelajari ternyata kelebihan dan keunggulan daripada sekolah-sekolah swasta Islam terpadu itu adalah di sisi letak kelebihan daripada nilai-nilai moral keagamaan. Iya. Sementara di sisi sekolah umum, Iya. karena mengadopsinya regulasi pusat sehingga di lokal mengikuti. Oke. Kalau seandainya payung hukum di regulasi lokal itu dibuatkan antara Iya. pemerintah daerah dengan stakeholder dan DPRD Oke. memayungi itu, Iya. kita yakin, Mbak. Oke. Saya yakin Iya. generasi penerus kita, next Iya. generation kita jauh akan lebih luar biasa. Iya. Setelah kita wafat, Oke. mereka lah yang menggantikan kita. Sehingga kemampuannya akan berbeda. 6 tahun kalau digembleng dengan regulasi lokal yang luar biasa, saya yakin. Bagaimana kayak bapak saya yang tidak punya regulasi lokal aja mampu, Iya. apalagi mereka yang kita ciptakan. Oke. Karena saya khawatir kalau ini dibiarkan, bagaimana nasib kabupaten ini ke depan. Maka saya sedikit banyak juga melihat kayak beberapa daerah juga ada yang regulasi-regulasi lokal. Bagaimana wajib belajar dari jam ba'da maghrib Ya. sampai jam sekian tidak boleh anak berkeliaran. Oke. Kan ada apa ya? Ada. Iya. Sementara Subang kan tidak pernah berlakukan hal Oke. itu. Nah. Ada semboyan dulu rame-rame lah. Budayakan sholat subuh berjamaah. Iya, Tapi di hanya awal-awal. idiom aja. Di awal-awal itu. Hari ya? ini kan hilang. Iya. Maaf, bukan berarti saya menyindir Iya. apa yang sudah terjadi, tapi faktual. Iya. Tapi kan faktual. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid jangan dijadikan simbol, Iya. tapi faktualnya tidak pernah Oke. dilakukan, hanya sebatas awal saja. Di awal Hari ini saja. sudah hilang. Oke. Maksud saya seperti itu. Iya, Kang Heri. Ingat di bagian terakhir Kang Heri mengatakan soal ketika awal-awal Pak Bupati dan Wakil Bupati menggelorakan kebiasaan untuk sholat subuh berjamaah gitu. Di tahun-tahun pertama lumayan lah ya, Ada dia. terdengar. Kemudian dia. setelah itu tidak lagi. Di Sumatera Barat kemarin ada adik kelas saya di kampus dulu, juga di himpunan, di pergerakan, itu di awal apel perdananya menyampaikan keinginan untuk mengajak ASN-nya di Pemkot Bukit Tinggi itu untuk sholat subuh. Itu ramai sekali orang yang menyerang. Ada yang dari sisi regulasi pusat yang mengatakan tidak boleh, tidak mungkin. Ada yang mengatakan, lalu saya bilang seperti yang Kak Heri katakan, jadi benar pemirsa sebetulnya barayanya mah begini, ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, ada peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, ada juga undang-undang tentang Pemda, Undang-Undang 23 2014 yang di lampirannya mengatur tentang kewenangan urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Jadi pemerintah kabupaten ini dan kota itu bisa mengatur untuk dari mulai PAUD, TK, kemudian SD, SMP itu bisa diatur. Jam belajar itu tentu sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi sebetulnya benar apa yang dikatakan oleh Kang Heri, dan itu semuanya persoalannya pada goodwill sebetulnya. Tentu saja kita berharap apa keinginan dari Pak Ketua Karang Taruna ini, Kang Ketua ini mudah-mudahan bisa direalisasikan nanti Kang ya. Ya maaf ya, di luar konteks daripada pendidikan ya. Oke. Hari ini apa yang terjadi? Ketika kita payung lokal ini belum siap, kasusnya saya buka aja ya. Oke. Pelabuhan Patimban. Oke. Hari ini bagaimana pemerintah pusat sudah menentukan titik Oke. bahwa Patimban lah pelabuhan pengganti dari Cilamaya. Betul.
payung hukum di lokal kita belum siap. Sementara RT RW belum dirubah. Belum dirubah. Iya. Sempat rame bergulir, tapi sampai hari ini belum selesai. Oke. Artinya apa? Bagaimana investor banyak masuk ke Pantura, tapi terbentur oleh aturan. Karena apa? Karena itu lahan kritis, lahan basah. Lahan pertanian berkelanjutan ada undang-undangnya juga. Betul. Dan itu LP2B. Betul. Nah, sementara posisi tawar pelabuhan itu menjadi daya tarik investasi. Sehingga payung hukum lokal kita belum siap. Sementara regulasi pusat sudah menentukan titik. Oke. Nah, ini kan salah satu ambigu, Pak ya. Oke. Saya ambil sehingga apa? Yang diuntungkan kan Kerawang, yang diuntungkan kan Indramayu. Harusnya ketika pemerintah menentukan titik di Patimban, kita siapkan payung lokalnya. Kalau anak muda sekarang bilang gerak cepat. Harusnya. Oke. Harusnya. Jadi jangan sampai beberapa investasi masuk gagal hari ini. Karena apa? Karena ketika mau beli lahan, payung hukum lokalnya belum siap. Kalaupun dilanjutkan akan bertabrakan dengan aturan hukum. Sehingga pemimpin daerahnya kena secara regulasi. Ini yang menjadi titik saya pikir PR ya. PR besar. Oke, Kang. Selain PR besar mengenai kesiapan regulasi lokal menyongsong Patimban dan industrialisasi Subang, kira-kira kekhawatiran Akang soal kesiapan SDM, terutama pencari kerja anak-anak muda, ketika industrialisasi Subang sudah dibukakan, apa itu Kang kira-kira kekhawatirannya? Kan gini, Pak ya. Saya baca situasional hari ini. Oke. Bagaimana pabrik menjamur di Subang. Iya. Dengan menyerap tenaga kerja kebanyakan perempuan. Oke. Bagaimana presentasi laki-laki sedikit banget. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Dunia sudah berbalik. Iya. Ketika suami yang harusnya bekerja, ini malah istri yang bekerja. Anak-anak tidak terurus sama ibunya. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran. Iya. Bagaimana ini menjadi sebuah penjajahan baru dengan gaya baru, yang akhirnya membuat generasi penerus kita ini kehilangan. Iya. Nah, ini peran pemerintah daerah. Iya. Dalam hal ini, pemerintah daerah, DPRD buat regulasi dengan disnakertra, dengan beberapa federasi, serikat buruh dan lain stakeholder untuk menyelamatkan kabupaten ini dari arus urbanisasi perempuan dari seluruh pelosok kabupaten dan luar kabupaten, sehingga anak-anak muda laki-lakinya kurang terserap secara kebutuhan tenaga kerja. Nah, saya mengkhawatirkan ketika hari ini industri lebih banyak ke wilayah garmen, maka perempuan semua masuk di ranah itu. Bagaimana bayangkan Bapak, waktunya habis di pabrik, laki-laki yang ngurus di rumah. Ini kan menjadi kekhawatiran. Untuk itu saya berharap ini harus segera dipayungi. Jenis industri apa yang masuk ke kabupaten Subang sehingga penyerapan tenaga kerjanya harus imbang. Laki-laki persentasenya harus lebih besar dibanding perempuan. Karena apa? Bagaimanapun anak-anak didik kita ini lebih cenderung dibina oleh ibu dibanding sama bapak, betul nggak Pak? Nah, maksud saya peran ibunya jangan dihilangkan. Peran ibu, bagaimana sekarang pemerintah kabupaten harus punya regulasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Domain sirkulasi pekerjaan, waktu jam, lembur dan lain juga itu harus diatur. Termasuk, ya maaf, hari ini Bapak juga dengar ya, bagaimana teman-teman perempuan kita waktunya dihabiskan, kemudian tenaganya diperas, ketika asing-asing ini tidak suka, sesuka mereka melakukan kekerasan dan lain-lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kenapa domain pemerintah kabupaten ini perlu, Pak? Nah, menjaga ruh agar penyeimbangan kebutuhan laki-laki dipentingkan. Nah, kemudian bagaimana peran laki-laki harus disiapkan? Ini kan tugas saya, tugas BLK, tugas Disnaker, tugas pemerintah kabupaten dan semua stakeholder. Bagaimana menyiapkan balai latihan kerja, bagaimana menyiapkan teman-teman yang spesial di bidangnya masing-masing. Contoh hari ini, saya kan khawatir, Pak, ketika pelabuhan Patimban sudah operasional 100% jalan, ini menjadi urban total se-Indonesia bahkan sedunia. Masuk ke Patimban, anak-anak lokal nggak diberdayakan. Belum disiapkan balai latihan kerjanya. Ini yang menjadi kekhawatiran. Kan idealnya gini, Pak. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Laut menentukan titik. Nah,
mereka harusnya sudah menyiapkan. Iya. Mereka harusnya sudah menyiapkan apa potensi anak-anak muda yang ada di lokalan Iya. untuk diserap menjadi tenaga kerja di situ. Yang Oke. apa? Hari ini hanya bicara tentang satpam, Iya. office boy, Oke. kan kasihan. Oke. Sementara teknisi dan lain-lain nanti diambil dari luar. Nah, ini yang saya khawatirkan. Iya. Maka saya kemarin Iya. pada saat peresmian Sekretaris Karangtaruna Kecamatan Pusaka Negara meminta seluruh desa yang ada di wilayah itu untuk menyiapkan dari peluang-peluang apa yang ditempatkan di situ, ambil. Iya. Penempatan tenaga kerja harus lokal dulu, Oke. baru bicara luar. Dan kita punya bargaining. Oke. Kita punya bargaining. Bila perlu kita, ya maaf ya, tidak Iya. untuk radikal. Hmm. Bila perlu kita bargaining dalam rangka menyelamatkan masa depan anak-anak muda di kabupaten ini. Iya. Jadi saya khawatir Iya. Patimban ini menjadi daerah jajahan baru Iya. dunia Oke. masuk ke Subang. Sementara anak-anak lokal dipekerjakan sebagai Pekerja. anak pinggiran, Anak. kerja kasar, Hmm. office boy, satpam. Hmm. Kan kalau disiapkan ruangnya, disiapkan pendidikannya, disiapkan tempatnya dengan pemerintah yang turun, Iya. selesai Bang. Nah. Saya yakin. Oke. Anak-anak SMK, tamat SMK siapkan dari latihan kerjanya. Apa yang dibutuhkan pelabuhan nanti? Oke. Tenaga yang spesial, keahlian dan lain-lain.